Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN di kelas 11 semester 2. Dan bahasan kita masih membahas tentang bab yang dulu, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan sekarang kita akan membahas secara lebih mendalam bagaimana peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Di sini akan dijelaskan bagaimana peranan Indonesia di PBB, yang kedua peranan Indonesia di ASEAN, yang ketiga peranan Indonesia di gerakan non-blok. Yang pertama, peranan Indonesia di PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB tahun 1950 sebagai anggota ke-60 dan sempat keluar dari PBB tahun 1965 dan kemudian kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Bagaimana peran aktif Indonesia di PBB? Nah, diantaranya, menurut Indonesia, ada Malik pernah menjabat Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB tahun 1971. Yang kedua, Indonesia juga menjabat 3 kali anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, kemudian 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Kemudian bagaimana peran aktif Indonesia di PBB? Yang pertama, sebagai anggota sejumlah lembaga di bawah PBB, seperti UNESCO, FAO, dan ILO. Yang kedua, anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme UNCTC. Yang ketiga, anggota Dewan HAM PBB hingga 2019. Yang kedua, bagaimana peranan Indonesia di ASEAN? Yang pertama, pemerakasa berdirinya ASEAN dan tuan rumah pertama KTT ASEAN pertama di Bali 1976. Yang kedua, Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak 7 Juni 1976. Yang ketiga, peduli terhadap stabilitas kawasan dengan mencari jalan keluar, menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Kemudian selanjutnya penggagas ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership. Kemudian bagaimana peranan Indonesia di gerakan non-blok? Yang pertama, penggagas berdirinya KAA di Bandung yang menghasilkan Dasasila. Yang kedua, berperan aktif dalam pembentukan GNB. Yang ketiga, Indonesia sebagai anggota GNB. Yang keempat, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10. Nah, itulah yang menjadi bahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.